bisa dibilang kegiatan adat yang mengangkat saya sebagai anak adat. Jadi saya diberikan mahkota, awalnya saya berikan mahkota yang punya bisa bilang bulu-bulu kasuari khas mereka di sana. Mahkota itu, terus saya diberikan cawat itu untuk biasa penutup bagian bawah. Awal-awalnya itu saya coba-coba pendekatan dengan anak-anak, karena memang saya ini kan bisa dibilang suka dengan anak-anak juga. Biasanya tuh orang tua suka bilang tuh ada polisi, suka ditakut-takutin tuh. Ya. Tapi saya coba bagaimana caranya saya pendekatan dengan anak-anak tersebut biar mereka tidak takut. Karena memang awalnya mereka takut. Kita itu tidak ada perbedaan. Kita ini memang sudah dari dulu, ibarat kata bahasanya kita ini memang Nusantara, jadi sudah menyatu. Tidak ada yang bilang kamu ini istilahnya yang ada bahasa yang berbeda. Iya, tidak ada. Ya tetap kita suka jalan satu, kegiatan pun tetap kita sama-sama, tidak ada yang membeda-bedakan. Wah. Halo pemirsa, kembali lagi bersama dengan Ibda Ines di episode kali ini dalam podcast Polri Presisi. Seperti biasa, kalau Ines sudah hadir berarti ada yang spesial. Tentunya di kesempatan yang spesial ini sudah hadir bersama dengan Ines ada seorang personel Polri. Kira-kira apa, ngapain, dan mau ngapain aja, apa gimana lagi ke depannya, seperti apa? Nah, nanti dulu tapi ya. Jadi personel ini, beliau ini membantu untuk meningkatkan perekonomian warga dengan menggerakkan UMKM para pengrajin noken di sela-sela tugasnya sebagai Babin Kamtibmas di Kampung Wonggi, Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Jadi beliau ini adalah seorang Babin Kamtibmas. Nah, kira-kira seperti apa kisahnya menjadi Babin Kamtibmas di tanah Papua? Sudah hadir bersama dengan Ines ada Bribka Hamdani di studio podcast Presisi. Apa kabar? Kabar baik, Mbak, dan selalu sehat. Amin. Alhamdulillah. Jauh-jauh dari Papua nih. Siap. Tapi asli orang sana atau? Kebetulan saya lahir besar di Papua. Kalau untuk keluarga, untuk ibu sendiri berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Kalau untuk ayah atau bapak, saya dari Kediri. Seperti itu. Malah aslinya Jawa ya? Aslinya Jawa. Pendatang dan udah lama berarti di sana ya? Baik. Siap. Nah, kalau untuk tugas di Papua sendiri, apakah sejak penempatan pertama? Siap, benar. Jadi saya memang penempatan pertama di sana mulai dari tahun 2009 sampai dengan saat ini di Papua khususnya. Wow. Nah, kalau untuk jadi Babin Kamtibmas sendiri itu udah berapa lama? Kalau untuk jadi Babin Kamtibmas sendiri, saya memang mulai dari tahun 2014. Khusus untuk Babin Kamtibmas, 2014 mulai dari jadi Babin Kamtibmas. Tapi di Wonggi memang? Pertamanya awalnya saya dapat Babin Kamtibmas di Kampung Amasu. Itu ada kampung dari Polsek saya sendiri, yaitu di Polsek Citakmitak. Setelah sekitar tahun 2015-16 itu baru saya mulai pindah ke Kampung Wonggi dan tetap jadi Babin Kamtibmas sampai dengan saat ini. Oke, nah kalau pada saat awal mungkin yang bertugas, ada nggak sih kendala atau mungkin pasti kan yang namanya kita awalnya dari masyarakat sipil, masyarakat biasa, kemudian kita menjadi aparat, bagian dari pemerintah, ada kesulitan nggak sih untuk berkomunikasi dengan mereka? Sebetulnya untuk komunikasi nggak ada sih, Mbak, nggak ada yang terlalu sulit, tidak. Hanya saja mungkin awal-awalnya itu saya coba-coba pendekatan dengan anak-anak, karena memang saya ini kan bisa dibilang suka dengan anak-anak juga. Iya. Karena anak-anak ini kemudian tahu sendiri kalau biasanya tuh orang tua suka bilang tuh ada polisi, suka ditakut-takutin tuh. Ya. Tapi saya coba bagaimana caranya saya pendekatan dengan anak-anak tersebut biar mereka tidak takut. Karena memang awalnya mereka takut. Iya. Saya coba pendekatan dengan mereka, akhirnya sampai dengan sekarang malah mereka nyari-nyari saya. Seperti itu, iya. Karena sering bermain sama mereka, belajar dengan mereka, seperti itu. Tapi sih kalau misalnya sama anak-anak tuh ngabisinnya gimana sih? Kalau untuk kegiatan saya sendiri biasa bermain dengan anak-anak, kita bermain istilahnya secara fisik, ada kita bilang itu kayak harimau dengan domba. Kita buat satu lingkaran, kita pegangan tangan, di situ ada harimaunya, ada dombanya, pokoknya asik lah. Kita saling bergurau di situ. Kadang juga saya masuk juga ke sekolah-sekolah. Ke sekolah-sekolah sana banyak anak-anak, terutama di sini anak-anak SD. Karena di tempat saya itu awal-awalnya hanya ada sekolah itu hanya ada SD. Saya masuk di sana, saya banyak yang muda-muda dulu.
seperti menyanyikan lagu-lagu kebangsaan kayak gitu. Saya masuk bermain juga. Ya mungkin ya bisa dibilang tidak terlalu serius, tapi setidaknya mengenal dengan bangsa Indonesia ini. Siap. Gitu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga, mungkin pemirsa Polri TV juga kan pasti belum mengenal mungkin ya saudara-saudara kita. Sebenarnya kalau misalnya ada katakanlah pendatang, karena Mas di sana kan pendatang ya. Sambutannya seperti apa sih kalau dari masyarakat asli Papua mungkin terhadap para pendatang begitu? Kalau untuk pendatang sendiri sebetulnya kami di sana sudah berbaur ya. Tidak ada bilang kita ini berbeda-beda, itu tidak ada. Kita ini sudah memang dari dulu, sejak dari saya lahir memang saya di Papua, kita itu tidak ada perbedaan. Kita ini memang sudah dari dulu, ibarat kata bahasanya kita ini memang Nusantara, jadi sudah menyatu. Tidak ada yang bilang kamu ini istilahnya yang ada bahasa yang berbeda, tidak ada. Jadi tetap kita suka jalan satu, kegiatan pun tetap kita sama-sama, tidak ada yang membeda-bedakan. Wah. Terus informasi yang saya dapatkan nih, katanya kan Mas ini diangkat menjadi anak adat. Nah, mungkin boleh dijelasin itu tuh seperti apa gitu maksudnya? Ya, mungkin kebetulan karena saya lama juga, ini khususnya di Kampung Wonggi ya, saya diangkat jadi anak adat atau dinobatkan sebagai anak adat. Itu memang karena mungkin pendekatan saya dengan para tokoh-tokoh adat di sana, dengan para orang-orang tua, memang saya tidak pernah membedakan, saya ini polisi loh, kamu harus hargai saya, tidak. Saya selalu duduk dengan mereka, istilahnya ngobrol dengan mereka, akhirnya mereka bisa terbuka dengan saya, curhat dengan saya bisa mendapatkan informasi dari mereka tentang permasalahan mereka dan saya bisa selesaikan. Mungkin mereka merasa nyaman, dekat, hidup, berbaur dengan mereka dan tinggal bersama mereka, akhirnya mereka menganggap saya sebagai saudara, layaknya mungkin bisa dibilang sebagai anak. Mungkin dasar itu mereka berembuk, akhirnya mereka membuatkan suatu bisa dibilang kegiatan adat yang mengangkat saya sebagai anak adat. Banyak berapa pernak-pernik yang menurut mereka itu sebagai simbol sebagai anak adat. Seperti saya diberikan mahkota, awalnya saya berikan mahkota yang punya bisa dibilang bulu-bulu kasuari khas mereka di sana. Mahkota itu, terus saya diberikan cawat itu untuk biasa penutup bagian bawah, cawat itu, terus ada beberapa manik-manik. Dengan begitu mereka mau menggunakan bahasa mereka, mungkin seperti berbicara soal inloh anak mereka yang ibarat kata mereka sudah saya ini sudah menjadi bagian dari mereka, seperti itu. Berarti prosesinya hanya sebatas kayak pemberian waktu itu dengan menggunakan bahasa mereka, kemudian ada semacam kayak proses pemberian simbolis itu tadi. Benar. Nah, katanya juga informasinya kayak ada tingkatannya lagi ya. Iya. Yang katanya bakalan berhak menggunakan mahkota burung cendrawasih. Nah itu tuh gimana tuh? Ini saya sampai merinding Pak dengarnya. Jadi begini, pada saat itu saya tidak sangka, memang saya awalnya dikasih dengan bulu bulu kasuari itu. Kegiatannya itu waktu saya kaget, saya tidak tahu. Saya waktu ikuti kegiatan festival Sejuta Rawa itu waktu itu di Kabupaten Mapi, ternyata mereka sudah menyiapkan satu mahkota yang menurut saya itu mahkota yang paling tertinggi, yaitu mahkota yang dihiasi dengan burung cendrawasih. Kalau yang menurut mereka itu adalah orang-orang, bisa dibilang orang-orang petinggi mereka yang bisa mengenakan burung cendrawasih itu. Jadi saya waktu itu karena membawa masyarakat saya dari kampung, kebetulan hari itu kegiatan festival budaya, saya membawa mereka dari kampung, bawa mereka ke kota atau di kabupaten, mungkin mereka merasa dihargai bahwa saya bisa membawa mereka. Jadi mereka memberikan atau menghargai atau menghormati saya dengan cara mereka memberikan mahkota itu, mahkota burung cendrawasih itu. Oh, luar biasa. Jadi ya bisa dikatakan semacam kayak mungkin penghargaan yang diberikan karena kedekatan juga antara Mas dengan masyarakat setempat gitu ya. Wah, luar biasa penampilannya. Tapi nanti Ines bakal tanya lagi boleh ya? Boleh, silakan. Bahasanya walaupun beliau itu mungkin aslinya orang Jawa gitu, tapi udah mulai kelihatan aksennya. Nanti mungkin boleh dicoba kita menggunakan bahasa Papua, logat Papua. Iya, logat Papua. Nanti kita akan kembali lagi, nggak kemana-mana, tetap di podcast Polri Presisi.